Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah akhlak ya teman-teman. Kita bahasan kali ini sederhana saja ya, insya Allah nggak berat-berat banget. Kajiannya itu simpel, membahas tentang masalah akhlak. Jadi topik kali ini adalah sebenarnya akhlak itu dibina sejak kapan sih? Apakah akhlak itu seharusnya dibina sejak orang itu sudah usia balik, sudah dia usia remaja, atau ketika dia itu sudah usia tua? Nah, jadi begini teman-teman ya. Akhlak itu sebenarnya adalah titik awal ya, atau bibit awal untuk proses perkembangan manusia. Jadi kalau kita tahu ya, akhlak itu sebenarnya bukan sekedar tuntutan teman-teman, tetapi juga sebuah kebutuhan bagi semua manusia. Siapa sih yang nggak suka dengan yang namanya akhlak? Seorang itu pasti akan merasa senang ketika dirinya itu disebut sebagai seorang yang memiliki akhlak yang bagus, memiliki etika yang bagus, orangnya disebut sebagai seorang yang memiliki moral yang tinggi. Sebaliknya kita akan tidak suka, akan benci ketika orang lain menyebut kita sebagai orang yang akhlaknya jelek. Meskipun kita sendiri tahu kalau akhlak kita itu, kelakuan kita adalah kelakuan yang nggak benar, kita adalah orang yang bejat gitu loh. Ketika seorang itu memiliki akhlak yang bagus ya, memiliki akhlak yang mulia, maka tentu saja ia akan menjadi sosok yang akan dihormati oleh masyarakat. Kalau orang itu dihormati oleh masyarakat, maka sejatinya seorang itu akan merasa, mohon maaf nih, ada sedikit rasa ujub dalam dirinya ya, atau merasa bangga diri. Wah, saya ternyata dihormati orang ya. Dia sadar kenapa dia dihormati orang, karena dia memiliki akhlak yang mulia. Dia disungkani orang, disegani sama orang gitu loh teman-teman. Sebaliknya jika kita itu akhlaknya jelek ya, kita akan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Seorang bajingan saja ya, meskipun dia tahu akhlaknya itu jelek, ketika dia dicaci maki oleh masyarakat, dia akan marah gitu loh, tersinggung gitu loh teman-teman. Jadi memang sudah sewajarnya ya, yang namanya akhlak itu adalah sebuah kebutuhan bagi tiap-tiap manusia. Tapi faktanya teman-teman ya, menjalankan akhlak yang bagus itu nggak segampang seperti kita ngomong seperti ini teman-teman. Banyak orang mengidamkan ingin jadi orang yang punya moral tinggi, punya sifat yang jujur, punya sifat yang tegas, punya sifat yang berwibawa, punya sifat yang sopan, santun dan sebagainya. Pokoknya semua akhlak-akhlak dan juga sikap-sikap mulia. Itu pasti orang punya keinginan seperti itu. Tetapi faktanya kan nggak gampang teman-teman ya. Untuk menjadi orang seperti itu butuh perjuangan yang luar biasa, butuh ketabahan, konsisten dan juga kesabaran teman-teman. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah hidup ya, sudah dipupuk sejak dini dia untuk diajari akhlak yang mulia. Jadi teman-teman semuanya ya, kita kembali ke topik sebelumnya ya. Akhlak itu dibina sejak kapan sih? Maka jawabannya seperti yang saya jelaskan tadi ya barusan. Akhlak yang bagus itu sebenarnya dibina sejak dia usia dini teman-teman, bahkan sejak usia bayi atau balita. Yang punya kewajiban untuk membina akhlak etika itu siapa? Tentu saja adalah orang tua. Makanya ada istilah seperti ini teman-teman. Pepatah mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya namanya anak itu ya, bibit atau buah yang akan jatuh ke tanah itu ya kurang lebih sama seperti pohon yang membesarkan dia, tempat dia tumbuh, tempat dia besar. Kalau dia dibesarkan dalam keluarga orang tua, ayah dan ibu yang punya akhlak bagus, punya etika yang bagus, orang tuanya tahu sopan santun, mendidik anaknya dengan etika yang luar biasa bagus, maka bisa dipastikan anaknya juga seperti itu. Sebaliknya jika anak itu tumbuh dari orang tua yang, mohon maaf ya, orang tua yang bejat, orang tua yang bajingan ya, kurang lebih nanti anaknya juga seperti itu teman-teman. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan patokan 100% teman-teman, karena selain dari pendidikan orang tua, ada juga faktor lain yang menyebabkan akhlak seorang itu bisa berubah sewaktu-waktu. Apa itu? Yaitu adalah pergaulan teman-teman. Makanya ketika anak itu bergaul dengan masyarakat, orang tuanya sudah membekali dia dengan akhlak karimah. Nah, nanti kalau kamu main sama si ini, jangan main sama si ini ya. Nanti kalau misalkan kamu bergaul sama si ini, nanti pastikan kamu sikapnya harus seperti ini, etikanya harus seperti ini, begini dan begitu. Jadi ada batasan teman-teman, ada benteng pertahanan di situ. Nah, itulah luar biasanya ketika orang tua membekali anaknya. Jadi yang punya kewajiban untuk membekali akhlak itu sebenarnya bukan guru di kelas, bukan Pak Ustadz, bukan Pak Kiai, tapi adalah orang tua itu sendiri. Sehingga ketika orang tua itu berhasil mendidik anaknya sukses ya, akhlaknya itu bagus, maka orang tuanya mendapat kemuliaan, mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Sebaliknya jika orang tua itu mengajarkan keburukan bagi anaknya, maka orang tua akan menanggung dosa anak-anaknya. Jadi seperti itu teman-teman. Misalkan anaknya diajari nggak jujur, diajarkan korupsi, diajarkan mencaci maki tetangga, diajarkan untuk membenci tetangga, diajarkan hasad, diajarkan untuk mencuri ya teman-teman, diajarkan untuk menyakiti tetangga, maka pertama kali yang tercatat dosanya itu adalah orang tuanya teman-teman, bukan anaknya. Jadi seperti itu teman-teman. Karena semua hal itu
kembali kepada orang tuanya masing-masing, karena orang tua lah yang punya wewenang ya untuk mengarahkan anak itu mau dibawa ke jalan yang ini atau mau dibawa ke jalan yang itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat.